semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Ruben Amorim pertimbangkan promosi Chido Obi Martin ke tim utama, krisis ritme Højlund dan Zirkzee memaksa perubahan. Ruben Amorim, pelatih Sporting CP, dikabarkan tengah mempertimbangkan promosi Chido Obi Martin ke tim utama. Keputusan ini muncul sebagai respons atas kesulitan yang dialami Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee yang belum menemukan ritme terbaik mereka. Setelah beberapa laga kurang memuaskan, Amorim melihat potensi besar dalam Chido Obi Martin, pemain muda dari akademi yang menunjukkan performa impresif di tim cadangan. Dengan keterampilan teknis dan kekuatan fisik yang mumpuni, Obi Martin dianggap sebagai solusi jangka panjang untuk lini serang Sporting CP. Sementara itu, Højlund dan Zirkzee masih belum konsisten. Højlund, yang diharapkan menjadi pencetak gol utama, belum menemukan bentuk terbaiknya sejak bergabung pelar, sementara Zirkzee masih beradaptasi dengan gaya permainan tim. Amorim, yang dikenal dengan keputusan taktis berani, melihat promosi Obi Martin sebagai langkah yang dapat menyegarkan skuad dan membantu menemukan formasi terbaik. Jika langkah ini terrealisasi, Chido Obi Martin bisa menjadi bintang baru di Sporting CP dan memberikan dampak signifikan bagi tim. Starting XG terkuat MU. Setelah lepas Marcus Rashford, Kobbie Mainoo nomor 10 dan Patrick Dorgu inti. Setelah bursa transfer ditutup, Amorim harus puas dengan tambahan 2 bek baru, Patrick Dorgu yang didatangkan seharga 30 juta dan Aiden Haven dari Arsenal. Kehadiran mereka memperkuat lini belakang, namun MU justru kehilangan 2 pemain sayap, Marcus Rashford dan Anthony, yang dipinjamkan ke klub lain. Di sektor penjaga gawang, Andre Onana tetap menjadi pilihan utama, meskipun Altay Bayindir tampil impresif saat melawan Arsenal. Lini pertahanan masih dalam tahap eksperimen, terutama setelah cedera lutut yang diderita Lisandro Martinez. Amorim perlu memilih antara Leny Yoro yang masih minim pengalaman, Luke Shaw yang belum pulih 100%, atau Noussair Mazraoui untuk mengisi posisi bek kiri dalam formasi 3 bek. Di lini tengah, Manuel Ugarte hampir pasti mengisi satu posisi utama, sementara Kobbie Mainoo yang tampil gemilang di Liga Eropa bisa lebih menyerang, menggantikan peran Bruno Fernandes. Keputusan besar harus diambil terkait lini serang. Amorim perlu menentukan apakah tetap mempercayai Højlund dan Zirkzee atau mencoba opsi lain, seperti Mainoo di ujung tombak. Kedua striker yang ada saat ini masih mengeluhkan kurangnya menit bermain, yang memengaruhi performa mereka. Untuk saat ini, Højlund lebih diunggulkan dibandingkan Zirkzee, sementara Alejandro Garnacho harus menerima peran sebagai pemain cadangan, meskipun kecepatannya bisa menjadi senjata mematikan melawan bek lawan yang kelelahan. Andai dapat dukungan penuh, Ruben Amorim bisa bawa MU jegal Liverpool. Ruben Amorim bisa membawa Manchester United bersaing dengan Liverpool jika mendapat dukungan penuh dari manajemen klub. Pernyataan ini datang dari Chairman Peterborough United, Derek McAnthony, yang juga merupakan penggemar Liverpool. Manchester United memang belum benar-benar menunjukkan perkembangan pesat sejak ditangani Ruben Amorim. Pelatih asal Portugal itu ditunjuk menggantikan Erik ten Hag pada Oktober 2024 lalu. Amorim datang dengan rekam jejak apik, tapi sayangnya sampai sekarang dia belum benar-benar memoles MU jadi tim top. Sejak ditangani Amorim, MU telah memainkan 7 laga kandang, tetapi hanya mampu meraih 2 kemenangan. Terkini, McAnthony bicara dalam diskusi pada malam penutupan bursa transfer bersama Jim White dan Alex Crook di Talksport. Perbincangan beralih ke masa depan Amorim di Manchester United, serta situasi Marcus Rashford. Mereka membahas apakah Amorim dapat mengubah setan merah menjadi pesaing gelar musim depan, asalkan mendapat dukungan yang diperlukan dari manajemen Old Trafford. McAnthony tanpa ragu menegaskan keyakinannya terhadap Amorim. Satu hal tentang Amorim, dia adalah seorang pemenang. Saya tidak peduli jika dia menang di Portugal atau di tempat lain, Mourinho juga berasal dari Portugal, ujarnya. Jika dia mendapatkan dukungan di bursa transfer, dia akan menjadi ancaman bagi Liverpool, tambahnya. Selain membahas potensi Amorim di United, McAnthony juga memuji bagaimana pelatih asal Portugal itu menangani situasi Marcus Rashford sebelum akhirnya sang pemain dipinjamkan. Amorim tidak punya apa-apa untuk dirugikan, dia bahkan belum benar-benar didukung. Dia baru beberapa saat di sana, katanya. Mereka tahu gaya bermain dan formasi yang ia terapkan, tapi mereka tidak memiliki pemain yang sesuai untuk itu. Mereka hanya mendatangkan 1 pemain di jendela transfer pertama ini. McAnthony juga menegaskan bahwa jika Amorim memang ditunjuk untuk membawa kesuksesan kembali ke United, maka manajemen harus memberikan dukungan yang lebih besar. Saya sangat menghormati bagaimana dia menangani Marcus Rashford.
Itu menunjukkan bahwa dia memiliki otoritas dalam tim. Pungkasnya, jika MU lepas Alejandro Garnacho, fans bisa ngamuk. Staf Manchester United dikabarkan merasa lega usai klub tidak jadi melepas Alejandro Garnacho di awal tahun ini, karena bisa menimbulkan gejolak antara para penggemar. Napoli telah mengajukan tawaran resmi untuk pemain sayap muda Manchester United, Alejandro Garnacho, sementara Chelsea juga menunjukkan minat terhadapnya. Namun, United memilih untuk mempertahankan pemain berusia 20 tahun itu. Beberapa staf klub khawatir bahwa menjual Garnacho bisa memicu kemarahan supporter, dengan salah satu sumber menyebut bahwa kepergiannya tidak bisa dibenarkan sebagai langkah yang positif. Secara finansial, menjual pemain akademi seperti Garnacho akan memberikan keuntungan murni bagi klub dalam laporan keuangan mereka, yang menguntungkan di bawah aturan Profit and Sustainability Rules, PSR. Namun United tetap mempertahankannya karena melihat potensinya di masa depan, terutama dalam upaya mereka meraih kesuksesan bersama Ruben Amorim. Di awal musim, Garnacho dan Marcus Rashford sempat dicoret dari skuad saat menghadapi Manchester City pada bulan Desember. Namun sejak itu, Garnacho berhasil merebut kembali tempatnya di tim utama dengan serangkaian penampilan impresif. Ruben Amorim juga menekankan pentingnya peran Garnacho di tim. Saya menginginkan pemain seperti Kobbie Mainoo dan Garnacho. Kami harus meningkatkan akademi kami dan membawa lebih banyak pemain dari sana. Ini adalah sesuatu yang harus dimanfaatkan oleh semua klub di Inggris. Bukan hanya untuk bermain dan merasakan seragam, tetapi juga sebagai aset berharga, ujar Amorim dilansir dari Goal. Meski tidak berencana menjual Garnacho, laporan menyebut bahwa United mungkin mempertimbangkan tawaran sekitar 50 pound juta. Dengan torehan 8 gol dan 6 assist musim ini, Garnacho telah menjadi sosok penting bagi tim. Pengaruhnya juga terlihat dalam beberapa pertandingan, seperti di Liga Eropa melawan FCSB ketika ia memberikan assist untuk Kobbie Mainoo, serta saat menghadapi Liverpool di Premier League dengan umpan matang kepada Amad Diallo. Jangan lupa untuk like, komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.